sholat sambil capek. Tanda kita nganggap sepele terhadap sholat, kita sudah kagak mau ngaji lagi kepada ustaz bab fikih. Al-Quran tidak bicara detil tentang sholat. Perintah Quran cuma aqimus sholat, dirikan sholat, selesai. Al-Quran tidak bicara takbiratul ihram, Al-Quran tidak bicara tumaninah. Maka oleh sebab itu Al-Quran adalah undang-undang, dusturul muslimin, undang-undangnya orang Islam. Tetapi juklak dan juknis mempraktekkan Al-Quran adalah fikih. Saya ulangi, juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis adalah fikih. Dan fikih diajarkan oleh para ustaz, oleh para kiai. Tanda kita menganggap sholat sepele, sholat ringan, udah ogah ngaji fikih. Dia pikir dengan wudhu cuman begitu, dia pikir sah. Dia pikir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, sami Allahu liman. Dia pikir sholat begitu sah. Kenapa? Karena sholat itu mudah, memang bisa nyontok kepada orang lain. Orang lain sholat begitu, kita bisa ngikutin. Orang lain bisa begitu, kita bisa ngikutin. Anehnya di Kelapa II pernah kejadian begini. Imam, katanya si imam, pas imam saya itu orang, imam saya tarawih, Allahu Akbar, bentar lagi kita tarawih. Lah, sholat baru 1 rakaat, dia pengen buang dahak ke pohet, keluar musola, masuk musola, ikut nerusin sholatnya. Alhamdulillah. Itu sholat gara-gara dianggap enteng dan sepele, akhirnya sudah kagak mau ngaji fikih lagi. Orang sini ada yang begitu. Ngaji fikih penting, Bu, jangan ngomongin bid'ah kalau sholat masih sambil nguap. Saya ulangi, jangan ngomongin bid'ah kalau sholat sambil ngantuk, sambil nguap. Benerin sholat, ngaji fikih. Fikih itu juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena Al-Quran undang-undang dustur, dia cuma berbicara aqimus sholat warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Kagak bicara tumaninah, kagak bicara mana yang wajib, mana yang sunnah, kagak tuh Quran. Adanya di mana? Adanya di fikih. Fikih bersumber kepada hadis, hadis bersumber kepada ayat Quran. Hadis merupakan tafsir terhadap ayat Quran. Cuman kalau model kita kudu memperdalam hadis, bukan ukuran Pak, kagak takar. Hadis ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Belum lagi bicara mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu, mana hadis mursal, mana hadis mu'an'an, mana hadis mu'annan, banyak. Latar bicara hadis dhaif, enggak. Baru belajar hadis kemarin sore yang begitu nah. Ini dhaif, itu dhaif. Ada dhaif matan, ada dhaif sanad, ada dhaif ruwat. Buat macam-macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh-oleh yang terpenting adalah sholat. Dan saya paksakan kepada warga Paku Alam perdalam fikih tentang sholat. Mana yang berkaitan dengan sholat? Toharoh dan sholatnya itu sendiri. Jadi jangan sampai begini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Udah agak satu bismillahnya. Baknya kagak kedengeran. Udah kayak Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya kagak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullah. Sama. Alif lam syamsiahnya kagak ada. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu nengok dada jangan ngikut. Karena kalau ngikut itu sholat belum sempurna. Dada lepas dari Ka'bah begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Udah kagak saya itu. Udah keluar
kiblat kita menghadap sholat. Maka penting fikih, terutama bab sholat, mana yang mengaitkan sholat toharoh. Jadi toharoh penting, sholat penting. Jangan begini toharoh contoh. Saya pernah usulkan ke pemerintah, kalau buat bak-bak wudhu, bak-bak di toilet umum, pabrik-pabrik pembuatan bak itu mengacu terhadap fikih mestinya. Fikih itu dua kulah itu lebih kurang 70 cm kali 70 cm begitulah. Kira-kira 1000 liter apa 216 liter. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1000 kubik atau 216 liter. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya fikih sangat penting. Jangan sampai begini. Ini ember atau ini bak wudu air bocoran keran masuk ke ember. Begitu ada kita BAB-nya pakai air yang di ember bekas wudu tadi mustakmal. Habis BAB kita cebok, habis istinja kita wudu sholat. Wudunya bener, istinjaknya kagak bener. Tuh fikih, bukan ribet, bukan ngatur biar bener. Karena itu di dalam Quran tidak ada, adanya dalam fikih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh dari perjalanan yang maha dahsyat dan maha hebat, oleh-olehnya sholat. Tapi mengapa nyatanya sholat kita anggap ringan, sholat kita anggap sepele? Katanya cukup menggugurkan sholat, subuh sudah, zuhur sudah, padahal subuhnya kagak tahu di mana bacaannya, asarnya kagak tahu di mana bacaannya. Kenapa? Karena sholat memang perkara yang gampang dilihat, yang gampang kelihatan ruku tiba, bukan pekerjaan yang sulit. Haji sulit karena butuh biaya, puasa sulit karena kudu nahan lapar, zakat sulit karena kudu ngeluarin duit. Tapi sholat gampang, cuman karena sholat gampang ini seringnya kita nganggap sepele. Karena oleh sebab itu melalui media ini, ayo kita penuhi pengajian untuk membahas fikih tentang ibadah. Bukan fikih tentang muamalah maka gak pakai diajarin udah pada pinter dagang, mana yang curang, mana yang bener cara dagangnya, ngurangin timbangan, untungnya gede tapi curang. Yang kedua tentang sholat. Pertama, sholat jangan dianggap enteng dan jangan dianggap ringan. Tanda orang yang menganggap enteng dan menganggap ringan adalah udah kagak mau ngaji tentang fikih. Yang kedua, manfaat sholat. Tujuan sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat harus dapat mencegah diri kita dan orang lain dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan jorok, dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Mana perbuatan jorok dan keji? Berzina, jorok dan keji. Mana munkar? Segala bentuk maksiat, baik berantem dengan orang, caci orang, ghibah orang, namimah orang, mendurhakai orang, perbuatan munkar. Dapat mencegah diri sendiri agar tidak berbuat maksiat dan dosa, dan juga mencegah orang lain. Bu, masih ada yang di belakang masih alhamdulillah. Yang pulang duluan kita doain. Apa doainnya? Balik lagi. Biar cepat kaya, amin. Kan paling aminnya kenceng kalau doa cepat kaya gitu ya. Itu doa kalau minta rezeki semua ada dalam sholat. Robbi firli burni warzuqni. Beres. Robbi firli warhamni warzuqni warzuqni. Udah lagi sholat warzuqni, beres sholat, ya Allah, itu tetangga saya udah kebeli mobil, ngapa saya belum, ya Allah, saya minta tolong beliin saya mobil, amin.
Itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian. Coba kalau diganti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Nanti kalau kamu puasanya pol 1 bulan Ramadan bakal dikasih ino. Banyak kagak orang Pakualam yang puasa? Banyak kagak? Orang Pakualam mereka sholat tarawehnya full 1 bulan penuh bakal dikasih tanah di wilayah Pakualam 2 hek. Kira-kira banyak yang mudik tak kagak itu? Kagak ada yang mudik, sholat taraweh semua. Ngapain? Mudah tanah 2 hektar. Tapi kan sholat bukan itu jaminannya. La'allakum. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, harus mampu mencegah diri sendiri dan orang lain dari perbuatan munkar, dari perbuatan fahsya. Jangan sampai kita sholat, tetangga kita berbuat zina, kita diam. Itu sholat belum membawa dampak terhadap fahsya wal munkar. Maka orang yang sholat bacaannya harus tegas, perilakunya harus jelas. Kita sholat Allahu Akbar, ada tetangga yang berbuat curang dalam dagangnya, beritahu. Itu namanya sholat tanha anil fahsya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jangan sampai kita enjoy dan tenang serta senang kita melaksanakan ibadah sementara tetangga berbuat maksiat kita diam. Yuk warga Pakualam, sama-sama lindungi rumah kita dari perbuatan keji dan munkar, juga kita saling melindungi dengan tetangga dari perbuatan keji dan munkar. Kita sudah menjadi kota yang metropolitan, saling mengingatkan dan saling menjaga antara keluarga. Amin ya Rabbal. Hadirin, sebagai kata penutup ilustrasi saya, kalau ustadz nyuruh sholat, tetangga nyuruh sholat, terlihat kealiman dan kesolehannya. Banyak orang yang muji, tetangga dermawan. Banyak orang yang muji, tetangga rajin puasa, kita rajin puasa, rajin sedekah, orang lain banyak muji. Tetapi begitu kita berkata tanha anil fahsya'i wal munkar, datang ke tetangga bilangin, neng, anak siapa toh? Jangan begitu pacarannya. Emang bagaimana? Lah, lakinya ngadap mulon, wadonnya ngadap ngetan. Jangan begitu pacaran mah. Itu kira-kira kalau dia lapor sama emaknya, yang ngambek anaknya doang apa ikut emaknya? Ke emak-emaknya ikut ngambek, apa dia bilang ngapain ngurusin anak orang? Bener? Di mana itu? Pikir berapa doang yang begitu, nyatanya sampai di sini ada begitu. Ngapain kudu mikirin rumah tangga orang, pikirin rumah tangga cewek. Bukan begitu. Justru dengan cahaya sholat keluar tanha anil fahsya'i wal munkar, lidah ini mampu berbicara jelas dan mampu berbicara tegas. Artinya ketika kita dermawan kita dipuji, ketika kita mencegah perbuatan keji kita dicaci. Itulah resiko dakwah. Persis Nabi Muhammad ketika suruh sholat kepada umatnya, Abu Jahal, Abu Lahab kagak komentar. Tapi begitu melarang menyembah berhala, mereka baru komentar. Kenapa? Karena berhala kan boleh mahal, hasil pahatan dijual. Kalau orang kagak ada yang nyembah berhala lagi, itu patung hasil pahatan kagak laku. Kalau udah kagak laku jadi miskin. Nah, Nabi Muhammad dicerca karena melarang menyembah
Karenanya kalau perbuatan ma'ruf yang kita kerjakan orang lain yang memuji kita, kalau perbuatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar kita lakukan, orang lain malah mencerca kita. Tapi dua-duanya harus kita pegang sebagai kewajiban bersama. Karena khairun nas, khairul ummah, anfa'uhum linnas, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kewajiban setiap orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya simpulkan dalam pertemuan kali ini. Pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang sangat mulia, dan oleh-olehnya seharusnya kita perlakukan sebagai oleh-oleh yang mulia, yaitu sholat. Yang kedua, seyogianya sholat dapat mencegah diri kita dan orang lain dari perbuatan fahsya wal munkar. Insya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maksud hati memeluk gunung, langsung dong, ada lagi. Baru nyampe maksud hati memeluk, langsung ada, langsung dong. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya udah banyak yang meletus. Mari kita tutup acara ini seraya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah membuat kita tabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ij'alna wa auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa salli ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an saadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal masjid, Allahumma ij'al hadzal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tuhrifuna lil a'da'i wal zalimin wa tuwassi'u arzaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nas ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman alladhi satartahu 'ala katsirin min khalqika wa akramta bihi katsiran min 'ibadika ya Hannan ya Manan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal